teman-teman, welcome back my YouTube channel. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rahma Refai dari jurusan Manajemen Universitas Bengkulu. Di video kali ini Fai akan menjelaskan pengertian pegadaian, jenis, tugas, tujuan, isi, struktur, produk, kegiatan, kewajiban berakhirnya, kategori. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya, dan barang tersebut dapat dijual atau diteleng oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan perusahaan umum, pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang berfungsi memberikan pembiayaan dana, bentuk penyaluran dana, kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Jenis-jenis pegadaian. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanan yang cukup besar. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian syariah ini, yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya sangat kecil. Tapi pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual juga. Tugas, tujuan, dan fungsi dari pegadaian. Sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Maka pada dasarnya lembaga pegadaian atau forum pegadaian tersebut mempunyai tugas, tujuan, fungsi-fungsi pokok seperti tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Fungsi dari pegadaian sebagai mengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, kelengkapan, pendidikan, dan pelatihan. Terus fungsi yang lain yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari pegadaian yaitu untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Terus untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman yang tidak wajar lain. Struktur organisasi pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kepada Presiden adalah Menteri Keuangan. Selain mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Perum Pegadaian. Menurut ketentuannya, Dewan Komisaris minimal dapat dijabat oleh 2 orang dan maksimal 5 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Keuangan. Masa jabatan Dewan Komisaris selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali. Struktur organisasi di Perum Pegadaian sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar. Produk atau layanan. Berikut ini merupakan produk
dan layanan pegadaian. KCA atau kredit cepat aman. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Terus, kreasi atau kredit angsuran fidusia membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Yang ketiga yaitu kredit angsuran sistem gadai atau Krasida. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai, dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Yang keempat yaitu gadai syariah atau Ar-Rahn. RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai dengan syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menenteramkan. Yang kelima yaitu jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Yang keenam yaitu jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Terus yang ketujuh yaitu ada Krista. Krista membantu mengembangkan usaha rumah tangga serta mensejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban sebagai sebuah BUMN, dan Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para usaha rumah tangga adalah kredit Krista. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. Yang kedelapan ada Ar-Rum atau Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil. Bagi yang para pengusaha mikro kecil, kini telah hadir pembiayaan Ar-Rum untuk pengembangan usaha Anda dengan prinsip syariah. Yang kesembilan yaitu mulia. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Mulia adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu yang fleksibel. Yang ke-10 yaitu Kucien. Kiriman uang cara instan, cepat, dan aman adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union. Terus kita membahas tentang hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. Yang kedua yaitu pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya dan merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya.
Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Kewajiban dari pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Berakhirnya hak gadai. Suatu perjanjian piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak lainnya. Sedangkan menurut Dahlan tahun 2000 bahwa hak gadai dikatakan apabila hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan atau pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Yang ketiga, para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Kategori barang gadai. Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di perum pegadaian, namun ada barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain barang-barang perhiasan seperti emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain. Barang-barang elektronik seperti TV, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil. Kalau barang-barang rumah tangga, barang-barang pecah belah. Kalau mesin itu mesin jahit, mesin ketik, dan masih banyak mesin yang lainnya. Tekstil itu kain batik, dan masih banyak yang lainnya. Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan sumber daya manusia di perum pegadaian adalah seperti binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, dan banyak. Terus ada hasil bumi seperti padi, jagung, ketela, pohon, dan lain-lain. Barang dagangan dalam jumlah besar, barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau menyusut, barang-barang yang amat kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang-barang yang mudah terbakar, dan banyak. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Fai karena semua itu masih gratis guys, agar channel Fai bisa seperti channel sukses lainnya. Thank you guys.